Hai, welcome to our channel. Kali ini kita belajar kimia. Jika kalian suka video ini, kalian bisa dukung kami dengan subscribe, comment, and like video ini supaya kami semakin semangat dalam berbagi ilmu, guys. Ya, kembali lagi kita kali ini akan belajar mengenai reaksi redoks di kimia. Ya. Nah, sebelumnya kita harus mengenal beberapa penyimpangan biloks dulu. Ya, ini mungkin boleh dibilang harus memahami tentang biloks dulu ya, paling awal ya. Jadi ini udah tahap selanjutnya. Yang pertama, dalam senyawa F2O itu bilangan biloks oksigen di sini adalah plus 2. Jadi biasanya kan min 2. Di sini ada penyimpangan seperti ini contohnya. Lalu di poin nomor 2, dalam senyawa peroksida atau senyawa oksidasi normal yang kelebihan satu atom O, biloks O-nya itu min 1. Contohnya misalnya seperti ini. Ya. K2O2. Biasanya kan harusnya K2O. Ya, CaO2, H2O2. Biasa kan H2O, ya. Nah, di sini biloks O-nya adalah min 1, atau kalau dengan bahasa lainnya kalau saya ya. Jadi di sini yang diutamakan biloksnya golongan 1A dulu atau 2A. Jadi misalnya ini plus 1, nah baru kan ini jadi plus 2. Otomatis O-nya ini kalau misalnya min 2 kan jadi min 4. Min 4 sama plus 2 kan nggak mungkin sama. Jadi dia yang diubah biloksnya. Jadi untuk kasus di sini, jadi yang diutamakan adalah yang depan dulu, golongan 1A atau 2A. Ya. Sekarang nomor 3, poin 3. Dalam senyawa hidrida, senyawa antara atom logam dengan hidrogen, itu maksudnya senyawa hidrida, ya. Nah, bilangan oksidasi atom H adalah min 1. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya Li ketemu H, Li itu kan logam. Li golongan 1A, H juga 1A. Jadi di sini nggak mungkin dong satu ini plus, satu ini plus. Jadi di sini kasusnya kurang lebih jadi kayak yang ini lagi. Jadi diutamakan yang depan lagi. Yang ini plus, ya, berarti yang belakangnya ya min. Ya, contoh lagi misalnya AlH3. Al itu kan golongan 3A, berarti dia 3 plus. Berarti sini nggak mungkin plus doang dong. Kalau plus jadi nanti ini total 6 plus. Ya, jadi dia di sini min. Ya, ini untuk dasar-dasarnya untuk nanti reaksi redoks. Oke. Ya, lanjut lagi mengenai konsep dasar redoks, ya. Nah, di sini kita akan mengenal namanya oksidasi, yaitu peristiwa pelepasan elektron di mana nantinya akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau kenaikan biloks. Selanjutnya reduksi, yaitu peristiwa pengikatan elektron dan juga nanti terjadi penurunan biloks, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan reduktor? Reduktor itu adalah pereduksi, yaitu zat yang mengalami oksidasi dan dia akan melepaskan elektron. Selain itu, ya, reduktor itu zat yang bilangan oksidasinya itu nanti naik, ya. Nah, kalau oksidator itu ya kebalikannya, berarti ya dia pengoksidasi itu adalah zat yang mengalami reduksi dan dia adalah zat yang mengikat elektron dan juga zat yang nanti bilangan oksidasinya turun. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah gabungan reaksi reduksi dan oksidasi. Ya. Dia maksudnya kayak gimana? Nanti nih ada contohnya di sini. Nah, ini kita baca dulu sebentar. Apa itu reaksi disproporsionasi? Ya. Reaksi disproporsionasi itu hanya ada satu jenis atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Ya. Atau hanya satu aja yang mengalami perubahan biloks. Oke. Nah, yuk kita coba lihat dulu contohnya ya. Nah, ini ada contoh soal, kita coba kerjain. Yang jelas kalau misalnya dia berdiri sendiri pasti biloksnya 0. Ini hanya untuk mengingatkan saja, ya. Lalu HCl. Cl itu golongan 7, berarti dia minus 1, dan H untuk menyeimbangkan dia plus 1. Kebetulan juga pas ya, H itu kan golongan 1A, dia berarti plus 1. Selanjutnya lagi di FeCl2 kita taruh lagi Cl tadi golongan 7, berarti dia 2 min.
Berarti FE kalau misalnya untuk menyimbangkan di sini ada 2 min, berarti FE-nya harus 2 plus untuk seimbang supaya mereka kalau dijumlah muatannya nanti 0. Oke. Selanjutnya H2 dia berdiri sendiri berarti dia 0. Ya, sama jenisnya kayak Fe. Ya, maksudnya berdiri sendiri, tidak ada atom lain yang menemani si Fe. Di sini juga sama, tidak ada atom lain yang menemani si hidrogen. Ya. Jadi dia biloxnya langsung 0. Oke, yuk kita lanjutin lagi. Kita lihat di sini ya. Oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron, atau paling gampang itu biloxnya naik. Ya, bilox itu yang ini nih. 0 plus min plus 2 min 0 itu adalah bilox. Nah, di sini berarti yang mengalami kenaikan biloxnya berarti dari sini ke sini dong. Dari 0 jadi 2. Ya, berarti di sini namanya oksidasi. Ya. Lalu lanjut lagi, reduksi itu penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini yang menurun mana biloxnya? H kan? Tadinya 1 plus, sekarang jadi 0. Nah, di situ namanya reduksi. Lalu bagaimana tadi yang mengenai reduktor dan oksidator? Kalau reduktor itu bagaimana? Reduktor itu zat mengalami oksidasi, ya. Jadi tadi yang mengalami oksidasi siapa? Fe kan? Nah, berarti Fe-nya itu adalah reduktor. Lalu oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Tadi siapa yang mengalami reduksi? HCl kan? Nah, itu dia jawabannya untuk oksidator dan reduktor. Lalu untuk jenis reaksinya apa? Dia reaksi redoks atau disproporsionasi? Nah, yang benar adalah reaksi redoks. Nah, itu sekilas untuk mengingat materi kelas 1 dan materi kelas 2. Sekarang masuk ke materi yang kelas 3. Ya, masuk ke bagian penyataraan reaksi redoks. Nah, penyataraan sendiri itu pernah belajar juga di kelas 1 ataupun kelas 2 SMA ya. Tapi kali ini sedikit berbeda di kelas 3 karena penyataraannya itu menyangkut tentang bilangan oksidasi. Dalam penyataan reaksi redoks ini sendiri ya, ada 2 metode. Yang saya ajarkan di video ini adalah yang pertama, yaitu cara bilangan oksidasi atau cara bilox. Langkah-langkah untuk cara bilox ini nomor 1 ya. Carilah unsur yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi ya, dan juga mengalami penurunan bilangan oksidasi atau reduksi. Lalu setarakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Maksudnya seperti apa? Yuk kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini ada Cr2O7 2 min ditambah I min ditambah H plus menjadi ini. Nah, di sini kita cari bilox-biloxnya dulu dengan mengesampingkan H plus dan H2O. Jadi ini hanya untuk suasananya aja. Ya, di beberapa soal dia udah kasih tahu ini suasana asam, ini suasana basa. Tapi di soal ini kan nggak dikasih tahu. Jadi ini penanda bahwa dia suasana asam. Ya, H plus kan asam. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Di sini bilox O adalah min 2. Lalu bilox Cr bagaimana? Nah, ini cara perhitungannya. 7 kali min 2 berarti min 14. Dari min 14 masih ada sisa min 2. Yuk kita pakai coretan deh biar gampang ya. Cr2O7. Jadi ini pakai coretan supaya di sini nanti lebih bersih aja. Nah, ini artinya 2Cr ditambah ya, ini 2 kali Cr ditambah dengan 7 dikali min 2. Yang ini ya, 7 kali min 2 sama dengan ini min 2. Yaitu langkah perlahan-lahannya. Kalau sudah bisa mahir lebih baik. Ini saya ajarin untuk cara perlahan dulu. Berarti di sini 2Cr sama dengan min 2 ditambah 14. 2Cr sama dengan 12. Jadi Cr dapat positif 6. Ya. Lalu taruh di sini plus 6. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sini ada I min. Walaupun dia berdiri sendiri, kita jangan tulis 0. Kenapa? Karena sudah ada biloxnya min. Ya, jadi jangan. Lanjut lagi.
dia berdiri sendiri dan dia sudah ada 3 plus, biarin aja. Dan dia berdiri sendiri, berarti ini 0 ya. Karena memang tidak ada muatan kan, tidak seperti ini. Jadi kita boleh kasih dia 0. Kemudian setarakan jumlah atom yang berubah Biloxnya. Nah ini yang penting. Banyak yang lupa loh melakukan ini. Nah saya harap kalian tidak ya. Nah di sini berarti yang mengalami perubahan Biloxnya kan berarti CR dan juga I. Nah kita perhatikan di sini. CR-nya ada 2, di sebelah sana CR-nya ada 1. Berarti supaya setara di sini harus dikasih angka 2. Hal yang sama untuk I juga. Di sini ada 1 I-nya, di sini ada 2. Berarti yang sebelah sini harus taruh 2 biar sama. Ya. Gampang ya. Lalu kita masuk ke langkah kedua. Saya buat di sini deh. Ini istilahnya langkah pertama. Biar kelihatan bedanya. Nah, ya, ini langkah kedua. H plus saya nggak tulis lagi ya, karena itu hanya untuk suasana aja. Nanti juga dia akan ditambahkan. Begitu juga H2O. Oke. Nah, kita taruh lagi tadi Biloxnya yang sudah kita dapatkan. Ya. Nah, sekarang di langkah kedua, samakan kenaikan dan penurunan Bilox dengan dikalikan faktor X. Maksudnya kayak apa? Kita gini aja biar lebih dimengerti. Kita hubungkan mereka ya. Lalu kita kalikan. Ini ada 2 dikali ini 6. Berarti di sini jadi ada 12, positif 12. Ini 2, ini ada 3. Jadi koefisien juga boleh ya. Jadi jangan cuma di sini aja. Kalau misalnya koefisiennya ada juga kita boleh taruh. Jadi sini 6. Ya. Lalu kita masukin yang ini. Jadi ini dikaliin, ini min 2. Lalu ini dikalikan tetap 0. Ya. Lanjut lagi. Nah, kan ada kenaikan dan penurunan nih, dia ngomong nih, ya kan? Yuk kita tentuin. Sekarang dia naik atau turun ya. 12 menjadi 6 berarti dia turun. Turun sebesar 6. Lalu min 2 jadi 0 berarti dia naik. Naik sebesar 2, ya. Nah, kita samakan sekarang kenaikan dan penurunannya. Kalau ini 6, ini 2, istilahnya dalam hal ini saya pakai lagi coretan ya. Istilahnya kalau misalnya dalam matematika nih ada 1/6 tambah 1/2. Kalau misalnya kita mau samain berarti enakan jadi 6 kan? Nah, maksudnya tuh disamainnya kayak gini. Jadi biar jadi 6, yang ini kali 3. Yang ini tidak perlu kan, kali 1 aja gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ini juga sama kayak tadi ya. Ini dikali 1 berarti ini dikali 3. Itulah yang dimaksud dengan faktor X. Yuk kita lanjut lagi. Berarti ini sudah masuk ke langkah ketiga ya. Nah ini kita taruhin lagi. Berarti kalau dikali 1 koefisiennya nggak efek ya. CR2 O7 2 min. Sekarang Bilox ini nggak usah ditulis lagi, nggak masalah. Tapi jika Bilox ini kan bawaan dari soal nih ya, yang ada warna biru ini nih ya, karena bawaan dari soal itu jangan sampai nggak ditulis, itu wajib ditulis ya. Waduh, kelupaan tadi. Ini dikali 3 nih harusnya ada 3 ya. Di sini ada 3I2. Nah, ini juga harusnya ada dikali 3, berarti ini harusnya 6 ya. Maaf ya, ini saya ganti. Nah. Oke, jangan kebablasan kayak tadi itu. Ya maaf ya, tadi sempat kebablasan. Ya, di langkah ketiga, nah di sini baru tambahkan ion H+ atau OH-. Jadi ini namanya atau. Jadi pilih salah satu, jangan dua-duanya. Kalau H+ itu di suasana asam, kalau OH- di suasana basa. Seperti yang tadi saya bilang, ini kan suasana asam, berarti kita tambahkan ion H+. Ya. Ini yang tadi nih saya bilang yang di awal ya. Sekarang H+-nya berapa? Dalam menambahkan H+ sendiri ada caranya. Ya, kita hitung jumlah muatan di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Ya. Gimana tuh?
Yuk kita hitung dulu dah kayak gini contohnya. Ini koefisiennya 1, muatannya min 2, berarti min 2 untuk yang CR2O7. Lalu yang ini 6 dengan min 1, berarti muatannya adalah min 6. Nah ini kita totalin sebagai total muatan di ruas kiri, berarti ini min 8 ya. Lalu di ruas kanan ini ada 2 kali 3 berarti 6 ditambah sama, nah ini biloksnya 0, ya udah biarin, nah taruh deh di sini 6. Oke, nah sekarang kita baru nambahin H plus ya. Nah H plusnya itu berapa banyak? Kalau saya ya H plus ini kalau misalnya mau ditambahin berarti harus jadi sama-sama gede, nggak boleh kecil, harus jadiin gede. Maksudnya kayak gini, dari min 8 sama 6, gedean mana? Gedean 6 kan? Berarti min 8 ini supaya jadi 6 harus ditambah berapa? Nah, itulah kita taruh penambahan sebesar 14 ya. Nah, taruh deh 14 ini, taruhnya di sini. Kayak gimana maksudnya? Ya. Kayak gini nih maksudnya. CR2O7 2 min ditambah 6 I min ditambah 14 H plus. Oke, menjadi 2 CR3 plus ditambah 3I2 ya. Lalu kita masuk ke langkah keempat. Setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Ingat ya, setarakan jumlah atom H aja ya. Jadi kita lihatnya gini, ada H nggak ada, ada H nggak ada, ada H ya, ada H-nya sebanyak berapa? 14. Sini ada nggak ada, ini juga nggak ada. Berarti jumlah atom H di sini ada 14. Berarti di sini harus ada 14 juga dong untuk atom H-nya. Supaya ada 14 berarti H2O harus ada berapa banyak? Iya, harus ada 7 supaya nanti H-nya ada 14 ya. Selesai deh langkahnya. Oh ya, sebelum selesai juga kita harus ngecek dulu deh biar aman kan. Cara ngeceknya gimana? Kalau saya sih biasa cara ngeceknya tinggal ngitung aja atom O-nya. Ini O-nya ada berapa? 7. Di sini O-nya ada berapa? 7. Nggak ada lagi kan? Ini udah berarti pas. Berarti yang kita sudah buat ya sudah benar. Ya, mau dicek yang lain lagi juga boleh ya. I-nya ada 6, pas nggak? Benar. CR-nya ada 2, benar nggak? Benar. H tadi kan udah benar ya. Berarti beres, sudah selesai. Oke. Nah, ini adalah yang suasana asam. Bagaimana kalau suasana basa? Yuk, kita lihat lagi. Ya, lanjut lagi kalau misalnya dia suasana basa, ya. Nah, ini adalah jenis penulisan soal yang lain selain yang ini ya. Dia udah jelas kasih ohamin atau bahkan mungkin dia udah tulis juga ini basa. Ya, cara kerjanya. Nah, mirip kayak yang tadi. Kita lihat langkah pertama. Cari yang mana mengalami kenaikan bilangan oksidasi ataupun mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ya, lalu setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya. Ya, ada baiknya untuk melakukan langkah nomor 1 ini kita tulis ulang aja soalnya. Ya, Mn O4 min ditambah SO32 min MnO2 ditambah SO42 min. Ya. Nah, sekarang O itu sendiri tadi nilai biloksnya adalah min 2 ya. Karena dia golongan 6A. Nah, ini totalnya berarti min 8. Dari total min 8 kenapa cuma sisa min 1 di luar? Berarti biloks Mn ini adalah plus 7. Nah, itu kalau misalnya bisa dilakukan dengan cara cepat kayak gitu juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak perlu pakai coretan, oke? Nah, yang ini juga sama ya, O-nya min 2, jadi ini total min 6. Kenapa dia sisa ada 2 min? Berarti dia di sini pasti ditambah sama 4 kan? 4 dikurang 6 min 2 ya. Selanjutnya lagi di sini total muatan berarti harusnya 0 ya, karena di sini nggak ada muatan. Jadi ini kalau ini min 4 Mn ya plus 4 berarti ya. 4 ditambah min 4 juga 0 kan? Yang ini min 2, jadi ini total min 8. Kenapa ini ada 2 min? Berarti di depannya pasti ada plus 6 ya. 6 dikurang 8 2 min.
Nah, di sini dapat siapa yang mengalami oksidasi dan reduksi. Yuk kita tandain. Ya, Mn mengalami perubahan Bilox dari 7 jadi 4. Berarti dia namanya reduksi. Ya. Lalu dari yang sini 4 menjadi 6. Berarti dia naik. Kalau naik namanya oksidasi. Ya. Itu langkah pertama. Oh iya, kemudian ya jangan lupa yang ini ya. Kemudian setarakan jumlah atom yang berubah Biloxnya. Nah, kita lihat di sini Mn-nya ada 1. Di sini Mn-nya udah ada 1. S-nya di sini ada 1, di sini juga ada 1. Berarti tidak perlu kita kasih penambahan karena ini mereka sudah sesuai. Lanjut langsung ke langkah kedua. Ya. Langkah kedua ini saya jadiin 1 aja di sini. Samakan kenaikan dan penurunan Bilox dengan dikalikan faktor X. Jadi sini kita kalikan koefisiennya ini 7. Ini kalikan koefisiennya ini 4. Ini juga 4. Ini 6. Ya. Lalu 7 jadi 4 berarti dia turun 3. 4 jadi 6 berarti dia naik 2. Nah, biar sama kalau misalnya dalam bentuk pecahan, ini saya pinjam lagi coretan. Nah, biar sama dalam hal pecahannya berarti 1/3 dengan 1/2 berarti kita harus jadikan 6 dong. Nah, supaya jadi 6 berarti ini harus dikalikan 2, yang ini harus dikalikan 3. Ya. Paham kan? Gampang ya. Nah, ini kita lakukan yang tadi berarti ini kali 2, ini kali 3. Ya. Ya, kita langsung lanjut ke langkah ketiga. Berarti di sini jadi 2 MnO4 min ya ditambah dengan yang ini ada 3 ya. Ini saya lingkarin deh. 3 masuk sini jadinya. Nanti jadi di sini 3SO3 2 min menjadi 2 MnO2 ditambah 3 SO4 2 min. Ingat ya, Bilox yang dari soal jangan sampai hilang. Nah, lanjut lagi ya. Kita hitung lagi jumlah muatan di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Nah, jumlah muatan di ruas kiri berarti min 2 ditambah dengan min 6. Jumlah muatan di ruas kanan 2 kali 0, 0 ditambah min 6 ya, 3 kali min 2. Nah, di sini berarti min 6, di sini min 8. Sekarang perhatikan dia suasana apa? Suasana basah. Kalau suasana basah kita tambahkan OH min kan? Nah, kalau bahasa saya tadi H+ itu kita jadikan sama-sama besar. Kalau basah kita jadikan sama-sama kecil, atau kita lihat aja yang mana yang paling kecil, kita jadiin sekecil itu. Min 8 sama min 6, kecilan mana? Kecilan min 8 dong. Ya. Jadi yang min 6 ini harus dibuat jadi min 8. Caranya ya kita kurangin 2 kan, atau tambahin min 2 kan? Ya. Lanjut langsung kita ke langkah keempat. Jadi 2 MnO4 min ditambah 3 SO3 2 min menjadi 2 MnO2 ditambah dengan 3 SO4 2 min ditambah, ini saya lingkarin, itu maksudnya adalah 2 OH min ya. 2 kali min 2 kan? Paham ya? Nah, lanjut lagi. Langkah keempat itu setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Di sini ada H nggak ada. Di sini ada H nggak ada. Ini saya tebelin dikit. Nah, di sini nggak ada H. Tapi di sini ada, yaitu 2. Berarti H2O taruhnya di sebelah mana? Kebetulan ada di sebelah kiri. Sebanyak berapa? Kalau atom H-nya ada 2, di sini udah ada 2 juga kan, udah pas kan? Berarti cukup 1 aja. Gitu ya. Ini saya tulis lebih rapih aja. Lalu lakukan lagi pengecekan kayak tadi. Kita hitung deh jumlah O-nya. O-nya ada berapa? Ada 8.
Di sini ada 9 tambah 1. Yang sebelah sana, yang kanan ada berapa? Ada 4 ditambah 12 ditambah 2. Ingat ya, ini 2 ohamin bukan 20. Nah, kita hitung. 9 tambah 1 10 tambah 8 18. 4 tambah 12 16. 16 tambah 2 18. Berarti udah pas dong. Nah, kayak gitu kurang lebih cara mengerjakannya. Gampang ya, bisa kan? Oke, selanjutnya nanti ada soal latihan lagi. Kalian boleh coba latihan deh biar lebih mantap. Nah, gimana? Bisa kan mengerjakannya? Ya, sekian dulu materi kali ini. Semoga kalian semua memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Di video berikutnya, saya akan membahas tentang metode keduanya, yaitu cara setengah reaksi. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan nantikan video kami berikutnya. Dadah!